Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini Bu Febi mau menjelaskan bagaimana tentang program penilaian pendidikan karakter spiritual atau PPKS ya dalam mata pelajaran PABP. Jadi anak-anakku bisa melihat di sini mulai tanggal 1 Agustus anak-anakku semuanya mulai mengisi form ini. Apa saja kegiatan yang harus diikuti dan juga kita pantau ya. Yang pertama adalah kegiatan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, duha, kemudian tadarus Al-Qur'annya atau mengaji. Dan ini adalah kolom bagi siswi yang berhalangan. Langsung kita praktek saja. Ini misalkan namanya Ria Miranda, kemudian kelasnya 10 MIPA 1, nomor absennya adalah 15, contoh saja. Ke bawah. Pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus, silakan anak-anakku mengerjakan kegiatan ini mulai dari sholat subuh sampai dengan tadarus Al-Qur'an dan pedoman scoringnya di sini ya. Nah, apabila melaksanakan sholat subuh pada tanggal 1 Agustus, maka silahkan anak-anakku semua mengisi dengan skor 3. Ketika sholat duhur juga dikerjakan, sama ya, skornya 3. Asar juga begitu, sholat maghrib juga begitu, sholat isya juga begitu, sholat duha kalau dikerjakan tulis saja 2. Terus tadarus Al-Qur'an atau mengaji kalau dikerjakan tulis saja 3. Maka jumlah nilainya maksimal 20. Terus nilai akhirnya akan keluar secara otomatis 100. Ini apabila dikerjakan secara penuh, maka anak-anakku akan mendapat skor maksimal. Kemudian pada tanggal 2 Agustus, seandainya semua yang wajib dikerjakan, termasuk sholat isya, kemudian duhanya tidak, ini bisa ditulis 0 atau dikosongkan saja apabila tidak dikerjakan. Kemudian tadarus Al-Qur'an 3. Baik, maka andainya hari Ahad 2 Agustus seperti ini, yang tidak dikerjakan adalah sholat duhanya, skor Anda adalah 18 dan nilai akhir Anda adalah 90. Kita praktek lagi di hari Senin tanggal 3 Agustus apabila Anda semua mengerjakan kegiatan wajibnya termasuk sholat duhanya dapat skor 2, tetapi tidak mengaji maka tulis aja 0 atau dikosongkan saja juga nggak apa-apa. Kemudian keluar di sini jumlah skornya adalah 17 dan nilai Anda adalah 85. Kita praktek lagi Selasa tanggal 4 Agustus apabila Anda ya bagi siswi yang sedang berhalangan, ini berarti dikosongkan saja semuanya ini. Nah, ini dikosongkan. Nah, Anda nulisnya di mana? Di sini. Di kolom siswi berhalangan, tulis aja di sini langsung skornya 20 ini ya. 20, maka Anda tulis di sini 20. Anak-anakku akan mendapat skor maksimal ketika sedang berhalangan. Nah, jadi ada rukhsah ya atau dispensasi. Dan seterusnya, cara pengisiannya seperti itu. Silakan ini dipantau kegiatannya mulai hari Sabtu 1 Agustus sampai dengan Kamis 6 Agustus. Nah, sampai di sini ya, sudah ada batasnya. Nah, ini kita lengkapi saja dulu. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3. Kita lengkapi saja ya, pakai skor lengkap atau skor maksimal. Sampai hari Kamis, tanggal 6 Agustus, apabila sudah selesai, maka akan keluar ini total skornya 115 dan nilai Anda adalah 96 apabila hasil kegiatannya seperti ini. Ada keterangan dikumpulkan Jumat 7 Agustus pada jam PABP. Nah, silakan bagian pertama ini di screenshot atau di foto ya. Kemudian dikirim ke Google Classroom di bagian tempat tugas yang sudah disediakan. Nah, mulai bagian sini ya, saya perkecil. Saya screen kalau pakai laptop. Nah, daerah sini saja. Sebentar saya simpan. Nah, ini ya hasil screenshot tadi. Akan kita tampilkan bagian ini, nama, kelas absen, kemudian jenis kegiatan sampai scoringnya, scoring yang pertama tadi.
karena kita mengerjakannya sampai di poin ini, hari Kamis 6 Agustus. Nah, bagian ini saja yang Ananda foto atau di screenshot, kemudian kirim ke file tugas yang sudah disediakan. Kirimnya kapan? Setiap ini ada perintahnya di sini. Nah, setiap Jumat tanggalnya 7 Agustus pada jam sekian. Nah, ini tahap pertama. Nanti tahap berikutnya dilihat lagi, ada keterangannya lagi tanggal berikutnya itu tanggal berapa. Biasanya setiap hari Jumat, kecuali pas tanggal merah ya. Kita kembali ya pada file tadi. Nah, ini untuk pekan pertama bulan Agustus sudah selesai. Maka berikutnya di sini mulai hari Jumat 7 Agustus Anda mengisi lagi. Apabila sedang berhalangan maka tulis saja langsung 20. Tapi apabila tidak berhalangan maka silakan tulis sesuai jenis ibadahnya yang dilaksanakan. 3 ini salat wajib, ini salat sunnah ya. Salat sunnah duha tadi 2, kemudian ini mengaji 3. Nanti kalau melaksanakan semua secara lengkap, skornya pasti mendapat maksimal. Skor maksimal adalah 20. Kita lengkapi saja ya. Kita lengkapi, kita copy aja. Ini contoh lengkap pelaksanaan ibadah wajib, kemudian sholat sunnah duha dengan mengaji itu selalu Anda laksanakan, maka di sini akan muncul skor maksimal. Semuanya dilaksanakan dengan baik, total 100. Nah, ini silakan di screenshot lagi mulai dari nama kelas absen. Oke, saya perkecil dulu. Nah, ini saya perkecil ya supaya bisa tampil semua. Nah, ini di screenshot. Di screenshot mulai dari nama sampai bagian kedua yang sudah kita laksanakan. Nah, sampai sini kemudian disimpan, di rename aja 2 ya untuk pekan kedua bulan Agustus. Coba saya cek, saya buka yang 2 ini. Oke, nanti tampilannya begini ya. Jadi pekan kedua dikumpulkan Jumat 14 Agustus. Ini tampilannya mulai dari nama, kemudian pekan pertama, pekan kedua. Nah, ini semuanya ditampilkan kemudian Ananda kirim ke Google Classroom. Dikirim pada hari Jumat di tanggal 14 Agustus pada waktu pembelajaran PABP. Baik, sampai sini jelas ya. Kembali pada filenya. Kemudian kita lihat di pekan berikutnya. Nah, ini coba kita isi lagi, kita lengkapi. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3. Nah, ini sudah dilaksanakan dengan sempurna. Skornya juga maksimal. Ini saya copy aja sampai keseluruhan. Nah, ini Ananda sudah mengerjakan sampai pada tanggal 27 Agustus. Kemudian di hari Jumat tanggal 28, nah silakan mengirim lagi. Dikirim lagi file yang sudah diisi ini. Berarti sudah lengkap bulan Agustus. Di sini ada skor totalnya 280 dan maksimalnya 100. Total secara keseluruhan dalam satu bulan adalah 535 dan nilainya adalah 99. Nah, ini semua otomatis akan keluar sesuai dengan pelaksanaan yang Anda kerjakan. Pada pekan ketiga, kenapa ini banyak sekali ya? Nggak cuma 7 hari ya, tidak 1 minggu. Karena ini di hari Jumat tanggal 21 yang harusnya kita masuk. Ini adalah tanggal merah Idul Adha. Nah, jadi kita tidak masuk atau belajar di rumah. Nah, maka ini kita teruskan saja pengisiannya dan nanti dikumpulkannya di tanggal 28 Agustus. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah sampai selesai, maka di screen secara keseluruhan. Kita screen mulai dari nama sampai bawah seluruhnya total. Saya simpan, diberi 3 atau pekan ketiga. Kemudian saya cek, saya buka ya filenya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kalau di foto, anak-anakku semuanya harus jelas ya, tampilannya bisa dibaca sehingga Bapak Ibu guru itu bisa merekap berapa total nilai anak-anakku semuanya dengan baik, jelas, dan memasukkan data tersebut ke format penilaian Bapak Ibu guru. Oke, kita kembali kepada filenya. Nah, nanti teknis pengisiannya seperti itu. Diikuti saja sesuai tanggalnya. Nanti ketika masuk bulan berikutnya atau di bulan September, ini diklik di sini. Muncul pertama adalah hari Jumat tanggal 28 Agustus. Nah, ini diikuti saja. Jadi ketika tanggal 28 Agustus silakan Anda mengerjakan dan ditulis di sini. Ikuti saja pedoman yang ada sesuai dengan penanggalan yang sudah tersedia.
dan pengumpulannya juga sudah dijelaskan pada tanggal berapa pada jam PABP. Pengiriman hasil ini bisa dilakukan melalui file, melalui HP yang kemudian di screen dan dikirim, atau juga bisa dilakukan dengan di print out, kemudian Ananda nulis manual dengan tulisan tangan ya, ditulis pulpen gitu, kemudian difoto, itu juga nggak masalah. Yang jelas form ini harus diisi sesuai dengan tanggal dan jenis kegiatannya. Penilaian pendidikan karakter dengan format ini akan kita laksanakan selama proses pembelajaran daring yang kurang lebih direncanakan sampai dengan bulan Oktober. Nah, ini kita rencanakan sampai hari Jumat 9 Oktober atau Jumat 2 Oktober, nanti kondisional ya, menyesuaikan jadwal dari kurikulum. Baik, kesimpulannya selama pembelajaran daring memang kita akan melakukan tes atau penilaian kejujuran. Nah, di sini juga kita sedang diuji seberapa besar kita mampu mengendalikan diri untuk bersikap jujur. Maka dengan media ini bisa menjadi alat ukur seberapa jauh tingkat kejujuran kita dalam melaksanakan ibadah, dalam memberikan scoring yang kemudian akan kita kirimkan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, ini akan menjadi penilaian diri yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Jadi silakan anak-anakku semuanya berlatih untuk bertanggung jawab pada diri sendiri dan berlatih untuk jujur pada diri sendiri dan juga orang lain. Baik, kiranya sudah cukup jelas. Apabila ada pertanyaan, silakan anakku semuanya bisa ketik di kolom komentar Google Classroom atau langsung komen di video YouTube ini juga tidak masalah, silakan. Baik, selamat belajar, selamat mengikuti tahapan pembelajaran daring dengan baik. Insya Allah bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.